yang ada di rumah ataupun yang harus beraktivitas di luar rumah tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan tetap menerapkan yang namanya J3K. Nah, J3K itu apa sih? Jadi, J3K itu pertama, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga jaga keamanan. Jaga keamanan itu kita pertama harus menerapkan yang namanya memakai masker dimanapun, menjauhkan dari kerumunan massa yang ada di sekitar kita, dan yang terakhir yaitu kita harus selalu menerapkan yang namanya physical distancing. Nah teman-teman, buat semua yang masih harus beraktivitas di luar rumah tetap semangat ya, dan harus berhati-hati, dan harus selalu menerapkan J3K yang sudah diterapkan dan jelaskan tadi. Nah buat teman-teman di rumah, kita harus mulai dari kita untuk semuanya. Nah, teman-teman, jadi di sini saya dan kelompok di sini ingin menjelaskan tentang sistem informasi manajemen untuk materi bab 3 dan bab 4. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan di dasarnya terdiri dari informasi penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan dan pengembalian keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencana dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Sistem informasi manajemen juga dikenal sebagai Management Information atau MIS, merupakan sistem yang direncanakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menyebarluaskan data berupa informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai fungsi manajemen. Untuk sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, sistem informasi dibangun oleh para manajer untuk melayani kepentingan perusahaan pada saat bersamaan. Organisasi harus waspada sekaligus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapat dari teknologi baru. Hubungan dua arah antara teknologi informasi dan organisasi juga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan, budaya, struktur, mediasi berhubung sebagai berikut, yaitu proses bisnis, politik, dan juga keputusan manajemen. Oke, lanjut untuk materi selanjutnya ya. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat, dampak, dan konsep-konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen memiliki banyak manfaat bagi pihak manajemen maupun organisasi keseluruhan. Di antaranya 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja untuk departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam organisasi. Dan sistem informasi memiliki dampak tersendiri bagi pihak organisasi dan perusahaan. Paling tidak ada 2 dampak yang terdapat, yaitu yang pertama, dampak ekonomi mencakup 1. Teknologi informasi mengubah biaya informasi bersifat relatif atau tidak langsung, tergantung kondisi tertentu. Yang kedua, teknologi informasi dapat menggantikan biaya tenaga kerja, mesin, dan gedung. Selanjutnya, dampak struktur dan perilaku organisasi antara lain, yang pertama, teknologi informasi dapat meratakan organisasi. Yang kedua, jangkauan kontrol manajer menjadi lebih luas dan biaya manajemen menjadi lebih menurun. Dan yang terakhir, konsep-konsep sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep informasi, yang kedua, konsep manusia, yang ketiga, konsep sistem, yang keempat, konsep organisasi, yang kelima, konsep pengambilan, dan yang keenam, konsep nilai informasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ajeng. Lanjut ya. Jadi, etika itu menjadi sangat penting sejak munculnya internet dan perdagangan elektronik atau e-commerce. Pada banyak kasus, isu etika ini menimbulkan banyak sekali perselisihan, bahkan sampai ke sengketa hukum di pengadilan terkait hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Tren teknologi yang menimbulkan isu etika itu ada 3, yaitu yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Dampaknya, semakin banyak perusahaan yang bergantung pada sistem komputer di setiap kegiatan utamanya.
Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Dampaknya, perusahaan dapat dengan mudah menyimpan database secara terperinci dan dengan mudah memeliharanya. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Perusahaan dapat menganalisis data dalam jumlah besar tentang seseorang guna dikembangkan menjadi profil perilaku mereka secara terperinci. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dampak pertumbuhan perangkat telepon genggam atau telepon seluler yang saat ini yaitu handphone. Dampaknya, ponsel seseorang mungkin sedang disadap tanpa sepengetahuan pemiliknya. Serem banget ya. Dan ada konsep dasar etika dalam masyarakat informasi mencakup antara lain 1. Responsibility, yang kedua accountability, dan yang ketiga itu adalah liability. Dan jenis laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen yaitu ada 3. Yang diantaranya yang pertama adalah dijadwalkan, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah dijadwalkan, yaitu laporan yang dibuat secara berkala menggunakan aturan yang disediakan pemohon untuk menarik dan mengatur data. Laporan terjadwal ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dari waktu ke waktu. Yang kedua itu adalah ad hoc, yaitu laporan satu kali yang dibuat pengguna untuk menjadwalkan atau menjawab pertanyaan. Jika laporan berguna, maka kita bisa mengubah laporan ad hoc ini menjadi laporan yang terjadwal. Dan yang ketiga itu adalah real time, yaitu laporan yang memungkinkan seseorang untuk memonitor perubahan saat terjadi. Misalnya, kepala customer service dapat melihat volume panggilan yang tidak terduga dan mengecek beberapa panggilan di tempat lain. Rizky ingin menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam etika. Mencakup apa aja sih? Yang pertama adalah perlakukan orang lain seperti yang ingin orang lain perlakukan kepada kamu. Nah, yang kedua, jika suatu tindakan tidak pantas untuk orang lain, maka tindakan tersebut memang tidak pantas untuk dilakukan. Nah, yang ketiga adalah jika suatu tindakan tidak dapat digunakan secara berulang-ulang, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan secara menyeluruh. Nah, yang keempat adalah ambil tindakan yang memiliki nilai lebih tinggi atau lebih besar. Nah, yang kelima adalah ambil tindakan yang memberikan kerugian lebih sedikit atau biaya yang lebih minim atau biaya yang paling lebih murah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kelebihan sistem informasi manajemen. Apa aja sih? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional investasi dalam teknologi sistem informasi. Nah, dari peningkatan sistem informasi teknologi ini dapat meningkatkan keunggulan, yaitu menjalankan strategi keunggulan biaya atau membuat perusahaan menjalankan strategi keunggulan biaya atau low cost. Nah, dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut. Nah, yang kedua adalah memperkenalkan inovasi dalam bisnis penggunaan ATM. Nah, penggunaan ATM ini banyak digunakan oleh bank-bank, merupakan contoh suatu yang baik dalam inovasi teknologi sistem informasi. Nah, yang ketiga adalah membangun sumber informasi yang strategis. Sumber informasi yang strategis itu apa aja sih? Yaitu mencakup teknologi sistem informasi, memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras atau perangkat lunak, mengembangkan jaringan, terus mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan melatih end user. Nah, selanjutnya adalah kelemahan sistem informasi manajemen. Kelemahan sistem informasi manajemen yaitu dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial seperti pengurangan tenaga kerja yang dapat menambah angka pengangguran. Nah, fungsi manusia sebagai tenaga kerja ini akan digantikan oleh teknologi-teknologi yang ada.
Karena dengan adanya teknologi informasi manajemen tersebut membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen, sehingga mengesampingkan rasionalitas manusia itu sendiri. Ada apa aja sih? Ada 5 dimensi moral dalam sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama adalah hak dan kewajiban informasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga adalah akuntabilitas pengendalian. Yang keempat adalah kualitas sistem. Yang kelima adalah kualitas hidup. Terima kasih. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudara Dedi. Silakan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem informasi manajemen dalam organisasi terdapat menjadi 8 faktor. Penentu keberhasilan suatu sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan menurut Stonehill dan Moffett tahun 2004 yaitu yang pertama, sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen suatu usaha, sistem, dan perusahaan yang paling berhasil adalah pemakaian pertama oleh eksekutif puncak atau CEO, di mana pemimpin tertinggi suatu perusahaan atau manajemen ikut serta dalam pengontrolan penerapan sistem informasi manajemen. Yang kedua, sponsor operasi. Selain sistem ini, oleh sponsor eksekutif perlu dukungan pengontrolan lain yaitu melalui sponsor operasi, di mana sponsor operasi bekerja sama dengan eksekutif, pemakaian, dan spesialis informasi untuk memastikan bahwa pekerjaan ini terlaksanakan. Selanjutnya, staf jasa informasi yang sesuai. Harus tersedia spesialis informasi yang tidak saja mengerti tentang teknologi informasi, harus tetap juga mengerti cara eksekutif menggunakan sistem ini, di mana kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan sistem menjadi salah satu syarat penentu posisi tersebut. Area teknologi informasi yang dapat diterapkan meliputi komunikasi database dan graphical user interface. Selanjutnya, teknologi informasi yang sesuai penerapan sistem yang sederhana, sesuai dengan kebutuhan eksekutif, tidak berlebihan dan kekurangan dalam menyajikan informasi kebutuhannya. Manajemen data tidak cukup hanya menampilkan atau informasi, eksekutif harus mengetahui seberapa penting data ini dibutuhkan. Ini dapat dicapai dengan mengidentifikasikan tanggalnya dan idealnya dan data itu dimasukkan ke dalam sistem. Eksekutif juga harus mampu mengikuti analisis data. Analisis ini dapat dicapai melalui dari drill down dengan bertanya kepada manajer data atau keduanya. Berkaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. Sebagai besar sistem informasi, perusahaan yang berhasil dirancang dapat memecahkan suatu masalah spesifik atau memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan tujuan bisnis dan dapat ditangani oleh teknologi informasi. Selanjutnya, manajemen atas penolakan organisasi. Jika seseorang eksekutif menolak sistem informasi perusahaan, perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan dukungan atau strategi yang baik dalam mengidentifikasikan satu masalah tunggal yang dihadapi eksekutif itu, dan kemudian dengan segera menerapkan sistem informasi perusahaan dengan menggunakan
prototyping dengan prototyping untuk mengatasi masalah tersebut. Yang terakhir, manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak manajemen tingkat atau mulai menerima informasi dari sistem perusahaan. Manajer tingkat bawah ingin menerima output yang sama. Manajer tingkat bawah ingin mampu mengantisipasikan masalah dan memecahkan sebelum manajer tingkat atas menganggap situasinya tidak terkendali. Sistem informasi perusahaan karena itu mengikuti pola trickle-down. Selain itu, salah satu alasan keberhasilan konsep sistem informasi perusahaan adalah tingkat pendidikan dan pelatihan pemakaian tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kegagalan sistem informasi manajemen dalam organisasi menurut Stonehill dan Moffett tahun 2004 terbagi menjadi 3 faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu sistem informasi manajemen, antara lain ketidakpahaman orang-orang yang bertanggung jawab atas penerapan sistem di mana mereka tidak mengerti masalah dan proses bisnis yang ada di dalam organisasi tersebut. Manajemen puncak tidak menyadari bahwa adanya spesialis di dalam perusahaan yang memberikan nilai tambah yang besar. Untuk faktor terakhir, manajemen puncak tidak mencapai konsensus atau kesepakatan desain dan tujuan dari sistem informasi perusahaan jauh sebelum penerapan dimulai. Itulah sistem informasi manajemen dari para analis tersebut. Jadi, untuk kesimpulan dari bab 3 dan bab 4 dari sistem informasi manajemen dan juga sistem pendukung aspek desain informatika organisasi dapat memberikan pengaruh besar dalam berlangsungnya kegiatan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Keduanya juga memiliki kekurangan serta kelebihan dari tersebut. Akan tetapi, diterapkannya kedua tersebut akan menjadi lebih baik dalam membangun suatu organisasi ataupun perusahaan sehingga berjalan dengan lancar dan lebih efisien serta dapat mendukung proses operasional serta dapat memberikan evaluasi jika terjadi masalah-masalah di kedepannya. Oke teman-teman, gimana? Sudah mulai tertarik kan untuk mengulik tentang sistem informasi manajemen? Semoga bermanfaat ya, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.